Andi, Aisyah, Dira, dan Raffi merupakan murid kelas 12 SMA Binaan Khusus Kota Dumai. Mereka sedang menjalani masa-masa terakhirnya di SMA. Mereka menjalin persahabatan dan bersama-sama berjuang untuk meraih PTN yang mereka inginkan. Saat bel jam istirahat berbunyi, Andi, Aisyah, Dira, dan Raffi sedang berjalan bersama-sama mengelilingi sekolah. Nilai ulangan MTK kamu berapa? Kita lulus sesuai LJP loh nih. Iya, mana? Iya, lihat di situ. Yuk. Nih, lihat nih. Iya. Betul masuk kita. Andi, nama kamu ada loh. Iya. Jadi kan mau masuk kuliah di jurusan apa nih? Kalau aku mau masuk keperawatan atau enggak pendidikan biologi di UNP. Kalau aku mau masuk farmasi Unan. Kalau kamu, Raffi? Kalau aku rencananya mau masuk pendidikan dokter atau teknik kimia di Undri. Kalau kamu, Andi? Kalau aku mau masuk teknik arsitektur atau teknik kimia di Undri, tapi aku nggak yakin sama nilai aku. Berarti kamu harus siapin untuk UTBK dong. Semoga kita semua lulus di PTN favorit kita ya. Amin. 2 bulan telah berlalu. Pengumuman hasil seleksi SNMPTN pun sudah ditampilkan di papan pengumuman sekolah mereka. Andi, Dira, Aisyah, dan Raffi melihat papan pengumuman bersama-sama. Ya, aku nggak lulus di grup pilihan. Kalau kalian gimana? Alhamdulillah, aku lulus di pilihan pertama. Sama, alhamdulillah aku juga lulus di pilihan pertama. Kalau kamu, Andi? Aku nggak lulus, teman-teman. Nggak apa-apa, Andi. Masih ada jalur SBMPTN. Iya, jalur SNMPTN kan cuma jalur rezeki aja. Betul, kita kan bisa belajar UTBK bersama-sama. Insya Allah, Andi sama Dira bisa lulus di PTN favorit. Terima kasih ya Raffi, Dira, Aisyah. Sejak hari itu, Andi, Dira, Aisyah, dan Raffi mulai bersama-sama untuk mempersiapkan UTBK. Setiap jam istirahat maupun jam kosong, mereka belajar bersama-sama. Dan tibalah saatnya pengumuman UTBK. Dira, kamu lulus di pilihan kedua loh. Nih, lihat Dir. Alhamdulillah ya, Iya kan? Selamat ya. Ya, makasih ya, Syah. Andi, bagaimana hasilmu? Aku nggak lulus. Serius? Beneran nggak ada. Sabar ya, Andi. Sudahlah itu teman-teman, ayo kita pulang. Andi pun pulang ke rumah dengan perasaan sedih dan kecewa terhadap hasil pengumuman tersebut dan masuk begitu saja dengan membantingkan pintu. Ibunya pun khawatir dengan Andi dan mencoba memanggil Andi di depan kamarnya. Andi, bagaimana hasil pengumumannya, Nak? Andi, kamu kenapa, Nak? Andi? Nggak apa-apa, Bu. Bu, mungkin Andi lagi ada masalah di sekolahnya. Biarkan dia menenangkan diri dulu di kamarnya. Di senja hari, sebelum azan maghrib dikumandangkan, Andi pun keluar dari kamarnya. Ia pun berjalan menuju ruang tamu. Ibu dan ayahnya sedang menonton di ruang tamu tersebut. Ia pun duduk dengan raut wajah yang sedih. Ayah, Ibu, Andi tidak lulus SBMPTN di PTN pilihan Andi. Oh, masalah itu tidak apa-apa. Kamu kan bisa gap year selama setahun. Tetapi ya, semua teman-teman Andi sudah masuk kuliah, sedangkan Andi belum.
Sudah, tak apa-apa Andi. Kamu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk persiapan ujian UTBK dan kamu masih bisa mencoba ikut SBMPTN lagi tahun depan. Kegagalan Andi kali ini mungkin bukanlah takdir terbaik untuk Andi. Dan mungkin Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan takdir yang lebih indah untuk Andi di masa depan. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 41. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya kelak akan diperlihatkan, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Iya, betul kata ayahmu nak. Ikhlaskan saja dan terus semangat ya nak. Terus berdoa dan berusaha karena Allah tidak pernah tidur. Baik ya, Bu. Andi tidak akan putus asa dan terus optimis meraih impian Andi. Terima kasih ya, Bu. Sudah, azan maghrib sudah berkumandang. Andi, mari kita sholat berjemaah di masjid. Di masa setahun itu, ia bertekad untuk merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Andi kembali melanjutkan perjuangannya dengan belajar yang giat. Tak hanya itu, ia juga menyelinginya dengan membantu kedua orang tuanya. Dan Andi juga selalu terjaga di sepertiga malamnya. Untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud. Dan diakhiri dengan permintaan doa-doa yang ia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa setahun itu, ia mempersiapkan dirinya untuk bisa melaksanakan UTBK. Ia menyadari bahwa waktu tersebut harus dipenuhi dengan rasa tanggung jawab. Sebab kedisiplinan adalah kunci dari kesuksesan. Memang 3 bulan pertama adalah saat di mana hatinya begitu menggebu-gebu, bertekad untuk belajar dengan giat. Namun, entah mengapa semangat itu mulai luntur kembali. Andi yang menyadari hal itu berdoa kepada Allah agar diteguhkan hatinya dan tidak menjadi orang yang malas lagi. Dengan kesungguhan, ia untuk meraih impian lulus di PTN yang ia minati. Hingga akhirnya ia merasa peningkatan pesat hingga menjelang UTBK diadakan. Andi memohon kepada kedua orang tuanya agar direstui atas setiap langkah yang ia ambil. Tak terasa, hari pelaksanaan UTBK pun tiba. Andi semakin berdebar-debar di dalam dirinya, penuh tekad untuk bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Di dalam ruang tes, Andi beristighfar meminta kelancaran melaksanakan tesnya. Di sana dia berzikir, meminta ketenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selang waktu 2 jam, Andi keluar dari ruang UTBK. Entah mengapa, hatinya begitu tenang. Ia lalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun hasil yang ia dapatkan nanti. Semoga yang terbaik. Dan hari pengumuman pun tiba. Alhamdulillah, aku lulus teman-teman. Wah, selamat ya Andi. Selamat ya Andi. Selamat ya Andi. Berkat dukungan teman-teman, aku bisa lulus. Terima kasih ya teman-teman. Dari kejadian ini, ku mendapatkan hikmah bahwa seorang manusia itu harus berikhtiar, berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
dalam meraih sesuatu yang ingin dicapainya. Allah pun memerintahkan kita untuk tetap optimis dan tidak mudah putus asa terhadap takdir yang menimpa kita. Allah pasti sudah menetapkan takdir terindah untuk setiap makhluknya. Hanya tinggal bagaimana manusia tersebut mengusahakan untuk mencapai takdir terindah tersebut. Sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 41. Andi, Aku nggak lulus, teman-teman. Weh, diam dulu. Tetapi ya semua. tunggulah. Alhamdulillah, aku lulus, teman-teman. Wah, selamat ya Andi. Selamat ya Andi. Iya, teman. Selamat ya Andi. Iya, teman-teman, makasih. Sudah, azan maghrib sudah berkumandang. Andi, mari kita sholat berjamaah di masjid. Sambil harus tegak. Oh, kan mau bolongnya di sini. Tetapi ya teman-teman Andi semua sudah masuk kuliah, tetapi Andi belum. Apa nih? Sedikit lagi Fata.